Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Sofwatut Tafasir, eh, juzu yang ketiga dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini artinya besi. Ya, Al-Hadid artinya besi, dan surah Al-Hadid terdiri dari 29 ayat. Di ayat yang ke-25 ada yang menarik. Allah berfirman, ya, Allah berfirman dalam ayat yang ke-25 dalam surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulan bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Kita ambil dari ayat wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Wa anzalnal hadida, dan kami menurunkan besi. Dan kami telah menurunkan besi. Fihi, pada besi itu, syadidun, ba'sun syadidun, kekuatan yang sangat dahsyat. Wa manafi'u linnas, dan bermanfaat bagi manusia. Dalam ayat ini Al-Quran sudah berbicara tentang sains. Ayat ini berbicara tentang sains, ilmu pengetahuan yang sistematis, yang membutuhkan eksperimen, observasi, dan penalaran yang tentunya yang bisa dikatakan penalaran yang positif, ya, masuk akal, realistis. Jadi besi itu diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalnal hadida, dan kami telah menurunkan besi. Jadi besi itu berasal dari langit. Ya, ada proses yang terjadi, yaitu ledakan bintang-bintang yang sudah tua, itu yang disebut dengan ledakan supernova. Ya, bintang-bintang yang tua itu, ya, ada terjadi ledakan, ya, atom-atomnya itu sudah tidak kuat, kemudian terjadi ledakan karena usia bintangnya sudah tua, maka terjadi ledakan yang disebut dengan supernova tadi, ledakan. Sehingga percikan-percikan kecil kemudian turun ke bumi. Jadi besi itu bukan berasal dari bumi, tetapi dari langit. Ya, dari bintang-bintang yang tadi sudah tua, sudah kadaluarsa itu. Dan tentunya apa? Wa manafi'u linnas. Ya. Dan kami turunkan besi, wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun, pada besi itu atau di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, wa manafi'u linnas, dan bermanfaat bagi manusia. Contoh, kita ingin bacakan tafsirnya dalam Sofwatut Tafasir ini. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun, ay wa khalaqna wa awjadnal hadida fihi ba'sun syadidun. Mufassir berkata, ya, dalam kitab ini disebutkan
Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan, dan yaitu wa khalaqana, dan kami menciptakan, wa aujadnal hadidan, dan kami mengujudkan, mengadakan besi itu, fihi ba'sun syadidun, pada besi itu ada ba'sun, ada kekuatan syadidun yang sangat luar biasa. Li'annal alatil harbi, karena menjadi alat perang, tutakhadhu minhu, yang diambil, yang digunakan, ya, yang diproses dari besi itu. Kaduru'i, seperti baju besi, ya, baju besi itu kita butuh. Tanpa itu nggak bisa kita, ya, bisa bisa tembus itu, ya. Kalau perang itu kan ada ad-dar'u. Itu bisa diartikan pertahanan, ya. Ad-dar'u itu bisa diartikan sebuah pertahanan. Nah, tanpa itu kita tidak, agak kesulitan untuk berperang. Karena apa? Kita nggak punya ad-dar'u, baju besi. Warrimahi, dan tombak. Nah, kalau tombak itu kan dibuat dari besi. Nah, kalau perang itu ada tombak, tentu di ujung tombak, atau tombak secara utuh itu membutuhkan besi. Wadababati, dan tank. Ya, kalau mau berperang, kalau kita ingin, ya, maju, ada tank. Tank itu dibuat dari besi, ya, baja besi. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, peralatan-peralatan, ya, senjata-senjata, ya, kita butuh, ya. Wa manafi'u linnas, dan bermanfaat bagi manusia, ay wa fihi, dan pada besi itu manafi'un katsiratul linnas, sangat banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Kasikakil hirasati, seperti untuk membajak. Membajak sawah itu, ya, nggak bisa pakai tangan. Kita butuh gerigi, bajak, dan alat untuk membajak. Ya. Atau bisa diartikan rel-rel kereta api itu. Kalau misalnya kereta api itu kalau mau jalan nggak mungkin lewat tanah, tapi harus ada besi yang kuat, yang kokoh, yang mengarahkan kereta api itu untuk lurus sampai ke tujuannya. Dia akan terbalik tanpa rel. Kalau keluar dari rel, dia akan terbalik. Maka untuk menopang eh, kereta api ini yang ribuan ton, maka harus menggunakan besi. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Wasikini, dan pisau, mau memotong buah-buahan, mau memotong sayur, ayam, mau memotong sapi untuk kurban, kambing, onta, itu membutuhkan besi. Wal fa'si, dan kapak. Kalau kita mau potong pohon besar, kita gunakan kapak. Kalau kiasan dari kapak itu, hari ini kita berbicara sinsu. Alat sinsu itu nggak bisa pakai karet, ya. Itu dia membutuhkan alat seperti besi. Bisa bego itu, ya, untuk mengkeruk gunung. Nggak bisa pakai bambu, dia harus pakai besi. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, wa ma min sina'atin illa wal hadidu alatun fiha. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak bisa tidak menggunakan besi itu. Dan besilah menjadi alatnya pada perusahaan-perusahaan besar.
Hatta al-bina'a wal umrana, sampai bangunan dan konstruksi bangunan itu menggunakan besi. Nah, kita berharap bahwa ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ini terus digali, ya. Jadi Al-Quran itu sudah berbicara tentang sains, tentang ilmu pengetahuan yang sebelumnya para pakar itu belum meneliti, ya, dari mana asal besi. Tapi Al-Quran 1400, ya, 47 tahun yang lalu sudah berbicara tentang besi. Bahwa besi itu Allah turunkan dari langit, dari bintang-bintang yang sudah tua, yang meledak, yang disebut dalam bahasa ilmiahnya itu adalah supernova. Terjadi ledakan dahsyat, ya, sehingga diturunkan, ya, percikan-percikannya itulah yang kemudian turun dan menjadi besi. Subhanallah. Kita terus gali Al-Quran, ya, sains. Ketika kita menggali Al-Quran, maka kemajuan itu akan terjadi. Ya. Bukan saja perintah sholat, zakat, puasa, tetapi menggali ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu sangatlah penting, ya, karena secara ilmiah Al-Quran ini sudah teruji. Ayo kita menuntut ilmu, kita gali, mobil khusus, ya, terkait dengan sains, ilmu pengetahuan yang sistematis, yang bisa teruji, ya, karena ilmu sains, ilmu pengetahuan itu tentunya melalui eksperimen dan observasi dan penalaran logis. Ya, mudah-mudahan, ya, generasi muda terus bisa menggali, ya, Al-Quran dan bisa kemudian secara ilmu sains, ilmu pengetahuan, ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami Al-Qur'an dan menggali sains di dalamnya. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.